Yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, muncul penista-penista agama. Karena saya beragama Islam, yang saya bicarakan, yang saya komentari adalah penista agama Islam. Dari orang-orang non-Islam, bahkan dari suku dan ras yang berbeda, sudah berani menistakan agama, baik Allah, Quran maupun Rasulnya. Saya mencoba mengamati, kenapa ini ya muncul begini-begini? Karena pertama, satu, tidak adanya tindakan yang konkret, mandeknya laporan-laporan di kepolisian yang selalu berhenti atau berputar-putar, tidak pernah ada kejelasan. Setelah saya amati baik ini yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di luar negeri, ternyata saya menyimpulkan begitu baik dan tulus dan ikhlasnya umat Islam berkali-kali dinistakan, tapi tidak pernah menistakan agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom, kita kembali berjumpa dalam Freedom Talk. Dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang dengan Syekh Yusuf Martak atau Ustadz Yusuf Martak yang akan membahas banyak hal, dan kali ini kita tentu akan bincang-bincang masalah penistaan agama karena menyangkut agama Islam segala macam. Nah, kita sapa Yusuf Martak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, itu yang kita harapkan. Amin. Sehingga kita, penting, Pak. Sehat itu penting. Kalau sehat ibadah. Amin. Enak, bekerja enak, semuanya enak. Betul. Ya. Nah, itu. Nah, ini Ustadz, kita ingin tahu nih, belakangan ini kan cukup banyak tuh timbulnya penistaan agama di negara kita ini. Ini kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti ini? Jadi gini, Bang, saya memang tergelitik dengan pertanyaan Abang ini karena belakangan ini saya mencoba mengamati yang terjadi akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, muncul penista-penista agama dari non-muslim, khususnya karena saya beragama Islam. Yang saya bicarakan, yang saya komentari adalah penista agama Islam, ya, dari orang-orang non-Islam, bahkan dari suku dan ras yang berbeda, sudah berani menistakan agama, baik Allah, Quran maupun Rasulnya. Saya mencoba mengamati, kenapa ini ya muncul begini-begini? Karena pertama, satu, tidak adanya tindakan yang konkret, mandeknya laporan-laporan di kepolisian yang selalu berhenti atau berputar-putar, tidak pernah ada kejelasan. Saya pernah juga melakukan 2 kali pelaporan yang sampai hari ini sudah setahun lebih. Satu, Saifuddin Ibrahim, pendeta. Ya, yang satu ada buzzer-buzzer bayaran, sudah setahun lebih. Hingga hari ini, bahkan sudah pernah ada surat yang akan dikeluarkan, ditayangkan untuk gelar perkara penetapan tersangka. Itu masih bisa muter-muter. Akibat dari ini semua muncul seperti jamur penista-penista. Akhirnya setelah lewat daripada non agama tertentu menistakan agama tertentu, muncul juga penista-penista dari agama masing-masing. Nah, ini semua setelah saya amati baik ini yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di luar negeri, ternyata saya menyimpulkan begitu baik dan tulus dan ikhlasnya umat Islam berkali-kali dinistakan, tapi tidak pernah menistakan agama lain. Nah, kalau ini terjadi akan diikuti oleh umat Islam menistakan agama lain, saling jawab berjawab, saling balas membalas, ada 2, Bang, dampaknya. Belum tentu penista-penista ini berhenti, tapi yang ada kita bisa benturan. Nah, apakah ini disadari atau tidak oleh pemerintah? Ya, kenapa saya selalu sebut pemerintah? Kalau satu masalah
Yang penting dijadikan tidak penting, saya anggap pemerintah tidak tahu. Tapi kalau berterus tidak ada henti-hentinya, mustahil. Hal sekecil-kecil aja diurusin kok sama presiden kita. Masa urusan gini nggak pernah diketahui? Ya kan? Nah inilah yang menyebabkan saya melihat di Indonesia maupun di negara lain, umat Islam hampir tidak pernah secara khusus, secara vulgar di media terdokumentasi menistakan agama lain. Contoh, Al-Quran dibakar, Al-Quran disobek. Pernahkah umat Islam nyobek Injil atau kitab suci agama Hindu, Weda? Kan nggak pernah. Nah ini menjadi perhatian umat Islam. Mau diem terus atau bagaimana? Ya kan? Nah, kalau seandainya ini tidak dikehendaki, pemerintah harus jangan tinggal diam. Aparat harus adil. Yang memenuhi unsur hukum, lanjut. Jangan nanti baru tengah-tengah diproses, oh ini ada backing dari YouTuber ini, dari ini. Pensiun yang anti Islam aja masih berperan kok sekarang kok. Ikut berperan, ikut menghambat semua kok. Jadi aparat pemerintah dan aparat ini nganggap kita ini nggak ngerti. Nganggap umat ini bodoh. Nggak tahu semua. Hari ini saya keluarkan press release untuk laporan saya, dan saya keluarkan juga surat ke beberapa aparat-aparat tertinggi di kepolisian. Mau dibawa kemana? Loh, kalau memang kita mau menyelamatkan bangsa ini, ya jangan begitu dong. Iya kan? Nah, kita sekarang nih, di stigma radikal, di stigma ekstrim. Apa yang pernah dilakukan oleh umat Islam? Mau tanya saya. Contoh yang terakhir, terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan sebuah pondok pesantren Al-Zaitun. Apakah sampai hari ini Al-Zaitun dibubarkan? Seperti pemerintah aparat membubarkan FPI? Salah apa? Sebesar salah apa Habib Rizik? Menistakan apa? Melakukan kesalahan apa? Merampok apa? Mengkhianati apa di negara ini? Hingga diperlakukan sedemikian rupa. Nah, bahkan justru ada ketua ormas besar yang menyatakan bahwa, iya kan, penistaan itu belum tentu sesat. Ya, yang namanya menistakan itu adalah menistakan barang yang asli menjadi tidak asli. Yang murni, yang tidak murni, yang suci, tidak suci. Nah, kalau yang sudah dilakukan oleh Panji Gumilang di Al-Zaitun lengkap. Bukan menistakan lagi, menginjak-injak syariat Islam. Dari mulai sholat, dari mulai penentuan imam, dari mulai tata cara azan, dari cara nyanyi, dan lain sebagainya. Sudah lengkap. Kok masih mau dibela? Cuman perlu dicatat, Pak. Organisasi ini, pesantren ini sudah terlanjur besar. Ya. Jadi saya juga tidak berpikir terlalu ekstrim untuk dibubarkan. Satu, sudah berdiri. Satu, pertimbangan dari santri-santri. Dua, dari aset. Tiga, mungkin insya Allah ada manfaatnya. Nah, kalau mau membela bahwa ini bukan dianggap penyesatan, pertanyaan berikutnya, apakah Panji Gumilang pernah membuka lebar-lebar? MUI masuk, melakukan investigasi, Gubernur Jawa Barat melakukan investigasi, kan tidak bisa, kan ditutup semua. Ada apa di dalamnya? Kalau ini memang sudah berlaku normal, sepakai layaknya pesantren-pesantren yang lain, ya nggak perlu ada yang ditutupi, dibuka saja. Nah, jadi karena malu, kalau mau menyatakan ini sesat, karena kelakuannya juga sama Panji Gumilang, suka keluar-keluar omongan-omongan yang tidak layak, tidak sopan, dianggap ini tidak dianggap penyesatan. Nah, inilah yang menjadi distorsi. Jadi, apa yang dikerjakan oleh aparat, yang sudah dilakukan oleh aparat, dengan sabar, berhati-hati, dengan muter-muter, sampai ditetapkan tersangka, ini dianggap salah dong berarti. Nah, terus bagaimana? Jadi pendapat Anda apa pendapat keputusan aparat? Nah, sekarang justru malah sudah bukan penistaan dan kesesatan yang ada di situ. Justru malah sampai masalah faktor-faktor
Keuangan, mana ada pondok pesantren punya rekening sampai 300 atau 250 lebih. Triliun. Ini bandar apa ini ya kan? Ini togel atau judi online? Masa punya ratusan kayak begitu kan? Iya. Ini kan mesti ditelusuri, harus dibuka, dibedah. Jadi jangan kayak kasus-kasus yang lain, muncul kasus Sambo, terjadi penembakan, terus setelah itu dihukum, sekarang diskon, sudah selesai. Kemana proses-proses yang lain? 303, bagaimana 300 triliun, bagaimana judi, bagaimana ini, hilang semua. Ya, itu tadi kembali kita ke penodaan, penistaan terhadap agama. Kalau agama lain menodai atau menistakan, tentu pertama bisa jadi dia memang sengaja dan bisa juga dia tidak mengerti, bisa juga kita lihat itu. Tapi kalau umat Islam sendiri yang nodai seperti kastrat ini bagaimana? Maksudnya apa? Kalau umat Islam sendiri, orang beragama Islam sendiri menodai agamanya sendiri. Ya tetaplah, tetap. Makanya keluarlah permintaan dari kepolisian minta fatwa dari MUI. Memang MUI yang saya dengar tidak mengeneralisasi bahwa Panji Gumilang, Pondok Al Zaitun adalah sesat, tidak. Tapi dia case per case. Satu, masalah sholat. Dua, masalah perempuan bisa di soft depan. Dikeluarkan satu, parsial istilahnya. Iya. Fatwanya yang saya dengar adalah parsial. Nah, bagaimana sekarang? Saya mau tanya. Di dalam pengurusan MUI itu banyak bang orang-orang yang ngerti agama. Karena apa? Berlatar belakang dari NU. Ya. Jadi nggak lucu kalau ada ormas besar yang menyatakan berbeda. Iya. Lah ini bagaimana? Majelis ulama saja sudah nggak dipercaya. Majelis ulama saja sudah kredibilitasnya sudah nggak dianggap bagus. Bahkan wakil ketua umumnya mau dilapor, itu haknya Panji lah kalau mau ngelaporin Pak Anwar Abbas, kan begitu ya kan? Iya. Nah, tapi jangan diputar balik, jangan maling teriak maling. Ini tadi menarik juga pernyataan Ustadz bahwa umat Islam tidak pernah membalas penodaan terhadap agamanya itu, tidak pernah membalas kalau Quran dibakar, bakar Quran dan sebagainya, tidak pernah terjadi. Ini memang Islam itu kan ajaran moral. Moral itu sangat lebih, karena begini, kalau seseorang membakar Al-Quran, orang membakar Al-Quran terus kita bakar dengan agama lain, berarti dia menghina Al-Quran kan. Kalau kita bakar kitab yang lain berarti kita lebih hina sebenarnya dari dia. Itu bagaimana kira-kira? Betul. Jadi begini, Sir. Kalau kita berbicara di Indonesia, Al-Quran dibakar, atau Al-Quran disobek, atau Al-Quran diinjak-injak. Ya. Iya kan? Ya. Tidak semudah itu. Penetapan tersangka bla bla dan lain sebagainya. Pasti muter-muter dulu. Ya. Tapi kalau umat Islam membakar kitab suci agama lain, mungkin apinya belum padam udah ditangkap kali. Iya. Jangan dijadikan contoh. Bisa saja umat Islam tidak mau melakukan karena memang watak dan karakter umat Islam di dalam Al-Quran juga dijelaskan tidak boleh menghina agama lain. Ya. Mengedepankan ukhuwah. Ya. Iya kan? Yang kedua, kalau itu dilakukan, yang saya maksud tadi bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun yang menganggap penistaan itu, pembakaran kitab suci, kesucian kitab agama itu bukan dianggap itu adalah pelanggaran. Itu nggak dilakukan juga oleh umat Islam. Jadi sudah selesai. Jadi kalau ada umat Islam atau orang yang mengaku Islam mengkonter omongan ini, harus diwaspadai bahwa orang ini pasti bukan Islam. Ini orang pasti alirannya juga sesat. Sesat banyak macam-macam, ya kan? Ada ini, ada ini, ada banyak lah. Ada Ahmadiyah, ada apalah, ada apa macam-macam. Nah itu menurut saya. Jadi nggak ada lagi alasan untuk mengcounter. Ya itu contoh kita di Denmark belum lama ini. Ya. Bahwa mereka membakar Al-Quran dan menghina Rasulullah. Kalau di sana kan bilang itu hak budaya atau apa kan ya. Ini kan jangan-jangan ini diadopsi karena tadi kita ini budaya pun udah dari barat, ekonomi dari barat, politik. Nah, ini jangan-jangan di negara kita ini masyarakatnya udah memang mabuk barat ini gimana sehingga agama pun dinista dengan cara-cara seperti itu. Iya, jadi kalau saya secara manusia ya, secara manusiawi, yang manusia tidak ada sempurna ya kan, kecuali manusia hanya Rasulullah. Kalau saya merasa, saya menganggap umat Islam di Eropa dan Amerika ini, ya saya anggap kasihan, bodoh. Bakar aja kitab sucinya agama lain. Kita buktikan. Apakah ini pelanggaran atau tidak, kan gitu, selesai. Nah, cuman kalau di Indonesia, tidak lah. Kita ya kasihan, nanti dianggap, wah ini cepat sudah. Happy, mereka akan senang.
Nah, tapi oke lah semuanya, karena biar bagaimanapun semua dalam kehidupan ini tidak hanya kita, tapi ada Allah penguasa di atas. Hari ini mereka, mudah-mudahan insya Allah satu saat orang lain yang akan berkuasa. Ya. Jika penodaan agama ini terus dibiarkan, laporan-laporan tidak segera ditanggapi, apa prediksi ya terhadap ke depan? Ya, saya sebagai Ketua Organisasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama GNPF, dan saya sebagai Ketua Majelis Syuro PA 212, saya sebagai warga negara yang taat, saya sebagai warga negara yang sangat mencintai negara Republik Indonesia dibanding orang-orang yang hanya nyinyir dan jelek terus menyikapi semua langkah-langkah baik kita, saya tetap istiqomah dan akan berjuang, tidak akan menyerah dan tidak akan berhenti. Semua kita lakukan sesuai jalur konstitusi, sesuai dengan kaidah hukum, dan tidak akan menyerah. Tapi kelihatannya udah ada beberapa kan yang penoda ini diadili dan segala macam yang apa lain. Apa masih belum cukup puas? Karena yang diadili boleh dikatakan kroco, barangkali gitu ya. Orang-orang yang tidak katakanlah tidak ada kekuasaan. Yang dilaporan Ustadz kan ada relasi sehingga tidak ada apa-apain. Mungkin barangkali gitu. Tidak juga, Bang. Jadi ada beberapa ya, seperti yang kroco ya, bagi saya mungkin ya, yang Abang maksud kroco mungkin seperti Ferdinand. Itu dilaporin, diproses. Karena sandarannya nggak ada. Ya. Satu. Kedua, kasus Ahok penista Al-Maidah. Itu kan karena Allah mempelesetkan lidahnya. Ya. Sama dengan yang sekarang. Kalau Panji Gumilang anteng aja di pondoknya, tetap lakukan itu modus-modusnya, nggak ada orang tahu. Ya. Yang bela purnawirawan yang merah semua itu udah membela habis kok. Tapi Allah yang dorong ke tengah. Berturut-turut, bukan sekali, berturut-turut dia salah ucap semuanya. Oke. Menistakan agama. Akhirnya proses. Ya, pesan terhadap ya. Pemerintah atau aparat penegak hukum atas hal ini. Ya. Pemerintah dari mulai presiden hingga pejabat daerah itu dipilih oleh rakyat. Termasuk parlemen-parlemen yang sekarang sudah kaya raya dengan hedon yang berlebihan. Semua adalah dipilih oleh rakyat. Hidup dari uang rakyat dan hidup bernafas di atas tanah, bumi, udara milik Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bersadar, segeralah menyudahi, menghentikan semua langkah-langkah dan arogansi dan hawa nafsunya. Kembalilah kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, cintai negara Republik Indonesia, jaga kerukunan, silahkan masing-masing menjalankan kehidupan beragama, berusaha, bermasyarakat dengan cara-caranya masing-masing. Dan pengaco-pengaco, buzzer-buzzer bayaran ini, mari kita hadapi secara bersama-sama. Ini penyebab semua. 5-6 orang ini tidak ada, selesai. Iya, Sobat Freedom, itu tadi bincang kita dengan Syekh Yusuf Martak tentang penodaan agama. Pesannya, cintailah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ jelas ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti kita tidak boleh menodai agama apapun. Kita tidak boleh mencaci agama apapun, dan kita tidak boleh menganggap rendah agama apapun. Dan kita harus bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan sekali lagi, ayo, Anda yang perusak negara segera menyingkir atau disingkirkan. Dan Anda agama lain yang menista agama Islam, tolong tokoh agama Anda bicaralah dengan umat Anda sendiri supaya ini tidak akan merusak negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.